Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Sekarang kita hubungkan mimpi ini dengan aspek yang berhubungan dengan minggu lalu ya, mengenali diri dan membentuk diri. Ini mengenali dan membentuk diri ini dua hal yang saling berangkai. Kalau hanya mengenali saja, ya sifatnya mungkin pasif. Sementara manusia itu makhluk yang dinamis. Dia bisa berubah, bisa berkembang. Oleh karena itu, ya kita harus mengenali diri kita dulu pertama-tama. Kita ada di mana, kekurangan, kelebihan kita apa. Setelah itu mari kita bentuk diri kita sesuai keinginan, sesuai ideal-ideal yang ingin kita tetapkan. Berarti apa? Memahami seseorang itu tidak hanya dari bagaimana dia sekarang, tapi juga bisa dari apa yang dia inginkan. Apa yang dia harapkan, apa yang dia mimpikan. Ada orang baiknya luar biasa, tapi kok ya mimpinya rusak misalnya. Dia mimpi ingin unggul dan menguasai seluruh kekayaan misalnya. Nah, ini kan negatif sifatnya. Kita kan sudah bisa menilai, orang ini keinginannya negatif. Meskipun sekarang dia positif. Penilaian kita tentang dia kan terus sudah berubah. Jadi mimpi pun atau harapan pun itu sesuatu yang bisa kita pakai untuk mendefinisikan seseorang. Ada orang jahat misalnya, perampok, maling, atau apalah kejahatan apa, koruptor. Dua orang misalnya, yang satu merasa sudahlah, saya ini sudah rusak, sudah jahat, ya sudah selesai, biar saja saya jahat. Yang satu bilang, saya tahu saya jahat, tapi saya ingin berubah jadi lebih baik. Saya ingin jadi orang yang lebih manfaat, saya ingin orang yang menundukkan diriku jadi tidak jahat lagi. Loh, yang satu punya harapan, punya keinginan, yang satu tidak. Tentu saja definisi kita kan berbeda tentang dua orang ini meskipun sama-sama telah melakukan kejahatan. Jadi di titik ini bisa kita simpulkan mimpi juga bisa kita pakai jadi ukuran untuk menilai, untuk memahami diri. Ya kalau sebagaimana judul bulan ini Who Am I, berarti mari kita pahami mimpi-mimpi kita. Loh Pak, kok tidak ada Pak? Saya tidak punya mimpi. Yo. Mari kita berani bermimpi kalau begitu. Wong manusia itu dinamis ya. Mari kita pastikan dinamika hidup kita itu ke arah yang lebih baik. Nah, ke arah yang lebih baik ini kan namanya mimpi, harapan, cita-cita. Jadi mimpi malam hari ini kita definisikan sebagai harapan dan cita-cita. Mimpi adalah bentuk dari harapan dalam diri kita tentang masa depan. Mimpi adalah tujuan yang ingin kita wujudkan. Mimpi adalah dorongan dalam diri kita, motivasi dalam diri kita untuk berusaha, untuk mencapai sesuatu. Meskipun banyak kesulitan. Jadi disinilah pentingnya mimpi. Kalau tidak ada mimpi, tidak ada harapan, tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan, dunia ini pasti tidak berkembang. Dunia ini jadi sedahsyat ini hari ini itu pasti lahir dari mimpi demi mimpi yang terwujud. Baik, jadi disinilah pentingnya mimpi. Dengan mimpi kita jadi paham orientasi hidup kita. Dengan mimpi kita jadi tahu orang seperti apa kita. Ketika kita punya mimpi-mimpi terus kita baca, oh ternyata keinginanku itu ini,
ini. Oh ternyata aku ini lebih mengutamakan karir pekerjaan dibandingkan pasangan. Oh ternyata aku ini lebih mengutamakan kekayaan daripada jabatan misalnya. Oh aku ini orang yang agama nomor 1, kalau jabatan nomor 2. Ini kan bisa kita deteksi dari mimpi-mimpi dan harapan kita. Sayangnya, ini sayangnya ya, banyak di antara kita yang tidak sadar dengan mimpinya atau tidak mau bermimpi. Seperti saya bilang, banyak orang yang pokoknya mengalir saja lah Pak, dijalani, pokoknya situasi yang terjadi apa diikuti saja, nanti kalau ada peluang ya diambil. Kan banyak yang punya prinsip seperti ini. Padahal kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya mimpi, ini kan alamat kita akan serius berjuang, berusaha mewujudkan mimpi itu. Kita tidak akan mau mengalir saja. Kita ingin hidup ini versi yang kita inginkan. Jadi penting bagi kita untuk sadar apa keinginan kita, kemudian mau berjuang mewujudkannya. Itulah namanya mimpi. Ya mungkin memang kadang-kadang karena dorongan situasi tertentu, kita ini tidak berani bermimpi. Sebenarnya kalau kuliah jurusan saya ini Pak, bisa sih Pak, di antara profesi yang ditawarkan untuk jadi dosen misalnya, untuk jadi diplomat, duta besar misalnya, itu kalau di rumusan kurikulumnya begitu Pak. Tapi kok saya tidak berani Pak matok jadi duta besar, matok jadi dosen misalnya. Wong saya itu orangnya begini. Itu kan menunjukkan kita tidak berani, bermimpi saja tidak berani. Mungkin karena situasi hari ini yang membuat kita pesimis. Tapi apapun situasinya, harusnya tetaplah kita berani matok mimpi. Atau kalau tidak mau pakai istilah mimpi, cita-cita wis. Kita kan sering didorong, didesak, yuk punya cita-cita. Kalau orang itu tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, dia tidak tahu mengarahkan layar kemudinya kemana. Dia tidak tahu orientasinya hidup itu dijalankan kemana. Yuk ibarat mobil, kalau teman-teman tidak punya tujuan ini kan cita-cita tadi, harapan tadi, mimpi tadi. Kita kan terus tidak jadi jalan. Kalau jalannya asal saja, ya kita tiwas kehabisan bensin, tapi tidak meraih apa-apa. Tidak sukses apa-apa, tidak keberhasil apa-apa, meskipun mungkin merasakan sesuatu atau menikmati sesuatu. Jadi ini pentingnya mimpi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.